Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman, kita bertemu kembali setelah hari Jumat pertemuan IMM PMC yang akan diselenggarakan di Laos yang sekarang sebenarnya sudah berlangsung, tapi kesempatan ini isu kita juga isu tunggal, yaitu terkait dengan fatwa dari Mahkamah Internasional dan Hukum dan Perjanjian Internasional Bapak Amri Jinangkung dan juga Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Bapak. Kemudian teman-teman silahkan lebih mendalami melalui berbagai macam pertanyaan. Nanti bisa ditanyakan mana-mana bagian yang mungkin adalah off the record, tapi ini adalah sesi penulis atau membuat kajian secara lebih mendalam terkait dengan keputusan fatwa dari Mahkamah Internasional tersebut. Terima kasih Pak Wiryoyo. Rekan-rekan media yang saya hormati, mungkin saya akan memulai dengan menyatakan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Menlu kemarin. Jadi pada hari Jumat 19 Juli 2024, Mahkamah Internasional telah menyampaikan penetapan advisory opinion atau fatwa hukum tentang tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina. Fatwa hukum yang bersejarah ini memenuhi harapan besar masyarakat internasional terhadap mahkamah. Fatwa hukum telah menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan bangsa Palestina. Melalui fatwa hukum tersebut, mahkamah telah menegakkan rules-based international order dengan menetapkan status ilegal pendudukan Israel terhadap Palestina. Indonesia mendukung pandangan mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari pendudukan Israel yang ilegal tersebut. Sejalan dengan fatwa mahkamah, Indonesia mendesak Israel untuk segera mengakhiri keberadaannya yang ilegal di wilayah pendudukan Palestina. Israel juga harus mengakhiri pembangunan pemukim ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya. Indonesia mendukung pandangan mahkamah bahwa Israel wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali. Sejalan dengan fatwa hukum tersebut, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan mahkamah untuk mengambil tindakan yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina. Rekan-rekan media yang saya hormati, penetapan fatwa hukum oleh mahkamah adalah langkah awal untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina yang seutuhnya. Secara faktual, Israel masih menjadi occupying power di wilayah pendudukan Palestina, dan Israel masih terus melakukan pelanggaran. Bangsa Palestina, khususnya di Gaza, masih menjadi target serangan militer Israel. Oleh karenanya, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menlu, Indonesia kembali menyerukan agar Israel memenuhi kewajiban sebagai occupying power untuk menjamin hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami wilayah pendudukan sejalan dengan penetapan fatwa mahkamah. Indonesia akan mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina. Sebagai catatan, dapat saya sampaikan bahwa fatwa hukum Mahkamah Internasional telah mengakomodasi atau mempertimbangkan pandangan Indonesia dan sebagian besar negara-negara, sebagaimana telah disampaikan dalam written statement dan oral hearing di Den Haag. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada para akademisi dan praktisi hukum internasional yang telah membantu penyusunan pendapat hukum Indonesia yang disampaikan ke Mahkamah Internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin Pak Dirjen Aspasar bisa menambahkan. Kita semua mengetahui bahwa selama ini Israel selalu berdalih bahwa negaranya memiliki hak atas tepi barat dan Gaza. Itu argumentasinya. Mereka mengatakan bahwa atas dasar hak-hak sejarah mereka memiliki. Itu argumentasi utama Israel. Oleh karenanya mereka merasa berhak untuk menguasai wilayah itu dan bahkan membangun pemukiman. Argumentasi tersebut memang dikemukakan oleh beberapa negara,
Dan yang menarik, sebetulnya argumentasi tersebut itu di Indonesia pun banyak orang berpandangan seperti itu. Ada beberapa orang yang berpandangan seperti itu, seolah-olah Israel memang memiliki hak yang sah di tepi barat dan Gaza, sehingga Israel itu bukan melakukan pendudukan. Yang menarik adalah di sini, ICJ dalam keputusan yang kemarin, secara tegas mengatakan dia tidak mempertimbangkan argumentasi sejarah ini. Bahwa Israel bisa berhak karena leluhurnya di sana. ICJ tidak mempertimbangkan. Kenapa tidak mempertimbangkan? Pertama, karena Majelis Umum PBB tidak memintanya untuk membahas itu. Dan kedua, meskipun ada beberapa negara dan ada satu hakim ICJ yang secara khusus mengajukan argumentasi itu, malangnya argumentasi itu tidak cukup, dianggap kurang memadai, dan hal ini tercermin dalam keputusan tersebut. Oleh karenanya, arti penting keputusan ICJ yang baru lalu, pertama adalah bangsa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan ini dengan teritori tepi barat Sungai Yordan dan Gaza, dan status Israel di tepi barat dan Gaza adalah sebagai occupying power. Dengan demikian, kalau dia sebagai occupying power, Israel tidak pernah memiliki wilayah itu, dan dia tidak pernah memiliki hak atas apapun juga. Dan selanjutnya ICJ berpandangan Israel telah melakukan aneksasi atau pencaplokan tanah bangsa Palestina dengan menggunakan kekerasan. Itu clear dalam keputusannya itu. Israel juga dianggap telah melakukan diskriminasi, dan semua tindakan Israel yang dilakukan di tanah pendudukan Palestina dianggap bertentangan dengan hukum internasional, dan karenanya konsekuensinya adalah keberadaan Israel di tepi barat Sungai Yordan dan Gaza harus segera diakhiri. Sekian, terima kasih. Melakukan pertanyaan kepada kedua narasumber kita. Yang pertama mengenai advisory opinion atau fatwa hukum. Sebenarnya apa itu? Jadi advisory opinion atau fatwa hukum, namanya juga advisory adalah keputusan mahkamah yang memang hanya memberikan nasihat hukum, advisory. Nasihat hukum itu disampaikan kepada siapa? Pertanyaannya. Jadi advisory opinion oleh mahkamah diberikan kepada mereka yang meminta. Mahkamah permintaan terhadap advisory opinion ini diajukan oleh lembaga PBB. Jadi yang berhak meminta advisory opinion ke mahkamah adalah lembaga PBB atau lembaga lain yang memang diberi kewenangan. Yang meminta advisory opinion ini adalah Majelis Umum PBB. Jadi sebenarnya nasihat hukum ini diminta oleh Majelis Umum kepada mahkamah, kemudian mahkamah mengabulkan permintaan nasihat hukum itu dengan memberikan advisory opinion kepada Majelis Umum PBB. Jadi sekarang kemudian setelah diberikan oleh mahkamah kepada Majelis Umum, kemudian terserah kepada Majelis Umum untuk digunakan dalam exercise Majelis Umum ketika membahas isu Palestina di Majelis Umum. Jadi prinsipnya advisory opinion ini akan menjadi guiding principles, akan menjadi guidelines bagi Majelis Umum untuk membahas, mendiskusikan isu Palestina di lembaga tersebut. Apakah advisory opinion mengikat? Sekali lagi, nature dari advisory opinion sebagai nasihat memang tidak mengikat. Tidak mengikat, sekali lagi kan, dan ini bagaimana kemudian pertanyaan enforcement atau implementasinya. Makanya karena memang tidak mengikat, sekarang isunya adalah isu guliran pembahasan di Majelis Umum. Tapi mungkin kita perlu lihat substansi dari keputusan itu sendiri. Ada beberapa hal
yang menegaskan misalnya mahkamah menegaskan bahwa atau mahkamah berpendapat bahwa Israel melanggar hukum internasional. Selama ini kan ini pendapat banyak negara, banyak pihak menyampaikan seperti itu. Tapi belum ada pendapat yang otoritatif dari lembaga hukum tertinggi atau lembaga hukum pengadilan tertinggi dari UN, dan ini sudah disampaikan. Jadi meskipun ini advisory dan sebagainya, tetapi ada makna, ada magnitude dari keputusan advisory ini yang tentunya akan menjadi referensi, menjadi bahan tidak hanya bagi majelis umum tapi juga bagi semua negara. Apalagi di dalam putusan tersebut mahkamah meminta negara-negara untuk tidak mendukung Israel dalam melanjutkan pelanggaran hukumnya, kemudian mendesak negara-negara untuk mendukung agar Israel segera keluar dari Palestina. Jadi pertanyaan kemudian apa yang bisa kita lakukan? Indonesia tentunya akan berkoordinasi dengan berbagai negara yang sehaluan, karena dalam konteks advisory opinion ini mayoritas negara-negara berpendapat yang sama seperti Indonesia, dan itu diakomodasikan. Jadi banyak negara yang sependapat dengan Indonesia, sehingga kita akan mengajak masyarakat internasional untuk secara bersama-sama memikirkan bagaimana tindak lanjut dari fatwa hukum ini. Tentunya ini akan kita lakukan antara lain misalnya di New York. Teman-teman di New York akan menggalang atau berdiskusi dengan teman-teman untuk bagaimana majelis umum bisa memfollow up atau memakai advisory ini sebagai guiding principle dalam pembahasan isu Palestina. Saya akan berhenti di situ, barangkali Pak Kadir, Pak Dirjen bisa menambahkan. Terima kasih. Pak Amri sudah menjelaskan cukup gamblang bahwa advisory opinion ini tidak bersifat mengikat. Jadi dengan demikian advisory opinion itu tidak menyediakan legal remedy lagi. Tidak ada upaya hukum lagi. Tadi sudah dijelaskan bahwa advisory opinion ini adalah permintaan pandangan, bukan proses pengadilan untuk menyelesaikan suatu sengketa antar negara, tidak. Tapi permintaan organisasi internasional dalam kaitan ini Majelis Umum PBB meminta nasihat, minta fatwa hukum. Kedua, apakah ada sanksinya? Karena tidak mengikat, no sanction. Apakah dapat diveto? Maksudnya diveto itu apa? Veto terhadap keputusan tidak ada karena sudah diambil atas opininya, tapi apabila nanti Dewan Keamanan PBB mengambil langkah follow up, resolusi untuk follow up ini mungkin saja diveto karena itu tunduk pada aturan Dewan Keamanan. Kalau seperti ini, pertanyaan selanjutnya, apa sih pentingnya? Tadi saya katakan bahwa advisory opinion memiliki arti yang sangat penting karena memiliki persuasif karakter dan substantif authority yang sangat tinggi. Kenapa? Karena advisory opinion ini akan menegaskan situasi normatif yang terjadi di sana. Kita tahu bahwa Israel selalu mengajukan berbagai argumentasi hukum internasional yang cukup kuat. Tapi keputusan ini justru sebaliknya, justru mematahkan semua argumentasi Israel selama ini. Bahkan di koran-koran Israel sendiri mengatakan bahwa keputusan ini goes beyond the worst fear of Israel. Kenapa seperti ini? Tadi saya katakan bahwa argumentasi fundamental, asumsi seolah-olah Israel punya hak di tepi barat dan Gaza telah dinyatakan ilegal oleh pengadilan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hamzah dari iNews. Jika tadi sudah dijelaskan terkait advisory opinion, kemudian langkah apa yang akan diambil oleh Menlu Retno terkait putusan ICJ kemarin? Selanjutnya, yang kedua, apakah Israel dengan keputusan ini bisa dibilang sebagai penjahat perang? Dan apakah dari fatwa hukum yang dikeluarkan oleh ICJ itu, apakah bisa berlanjut ke pengadilan ICC, International Crime Court?
Terima kasih. Menteri Luar Negeri ya, mungkin saya tidak berpretensi untuk bisa mewakili beliau menjawab pertanyaan ini, jadi mohon maaf, mungkin sebaiknya tanyakan langsung ke beliau. Mengenai ICC, yang jelas memang tidak ada ini ya, ICC sendiri, ICJ sendiri ini dua proses yang berbeda dan sebagainya. Tapi pertanyaannya apakah statement ICJ bisa dipakai di ICC mungkin barangkali itu ya Pak, kalau saya bisa merephrase pertanyaannya ya. Bisa jadi, dan ini bisa jadi referensi bagi siapapun di ICC, terutama pada jaksa ICC yang menunjukkan bahwa sudah Israel melakukan pelanggaran di Palestina. Hanya harus kita bedakan bahwa proses di ICC ini bukan mengadili Israelnya gitu ya, tapi mengadili beberapa tokoh di Israel gitu. Ini dua hal yang berbeda ya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, bisa saja ini akan menjadi referensi bagi jaksa ketika dia harus membuktikan misalnya apakah ada pelanggaran hukum oleh Israel, bukan oleh pihak-pihak yang dituduhkan di dalam ICC ya. Karena sekali lagi ini mengenai Israel, bukan mengenai Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan, bukan. Itu mungkin jawaban umumnya. Pendekatan ke DK, strategi di DK dan sebagainya, mungkin yang harus kita lihat adalah apa yang hendak kita raih di DK itu sendiri. Ya, kalau memang nanti akan ada resolusi dan sebagainya, maka strateginya juga harus mengikuti tujuannya apa yang kita tempuh. Tapi yang jelas, secara umum kita akan meminta teman-teman di New York atau Indonesia akan kembali berbicara dengan teman-teman yang sehaluan untuk mengimplementasikan atau untuk meminta agar pandangan-pandangan mahkamah yang sudah ditetapkan tadi bisa direalisasikan. Misalnya bagaimana meminta Israel menghentikan aneksasinya atau okupasinya, bagaimana negara-negara menghentikan bantuan yang selama ini diberikan sehingga Israel bisa melakukan berbagai kegiatan-kegiatannya itu. Saya kira itu yang lebih hal yang immediate yang bisa kita lakukan. Jadi tidak hanya di satu front DK saja atau fokus di DK, karena kita bisa berbicara dalam konteks diplomasi, kita bisa berbicara dengan semua pihak. Pak Dirjen, menambahkan? Terima kasih. Langkah apa yang perlu dilakukan? Yang pasti langkah yang perlu dilakukan itu adalah kita harus melihat keputusan ICJ yang pada esensinya ada dua hal pokok, meminta masyarakat internasional, negara lain maupun PBB, hal ini Majelis Umum dan Dewan Keamanan, untuk tidak mengakui illegal atau situasi ilegalnya. Jadi clear, Indonesia akan terus mendorong upaya tersebut. Dan kedua, bagaimana mendorong PBB dalam hal ini Dewan Keamanan terutama dan Majelis Umum untuk memikirkan dan mempertimbangkan modalitasnya. Modalitas ini maksudnya what to do, how to do, and when to do, mengenai bagaimana supaya Israel mundur dari wilayah pendudukan itu. Tentunya hal ini bukan langkah mudah, oleh karenanya saat ini yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri bersama-sama PT New York adalah mengkaji secara mendalam dengan mengkoordinasikan dengan semua negara yang terkait untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut yang dapat diambil. Bersamaan dengan melakukan hal ini ada dua hal penting yang perlu diperkuat, saya katakan diperkuat karena selama ini kita sudah melakukan, yaitu dua hal. Pertama, kita terus mendorong penyelesaian two-state solution. Karena two-state solution tetap merupakan viable option buat persoalan masalah Palestina. Dan yang kedua adalah mendorong pengakuan terhadap negara Palestina. Saya rasa ini yang paling penting buat kita semuanya. Karena kita melihat adanya dikeluarkannya advisory opinion semakin menjadi momentum, semakin menguatkan masyarakat internasional untuk memberikan pengakuan kepada negara Palestina. Terima kasih. Punya intensi visiting. Saya kira sekali lagi saya tidak dalam posisi untuk jawab pertanyaan tersebut, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Ibu. Tapi saya kira
Sejauh pengetahuan saya sih belum atau tidak ada rencana untuk itu ya. Mungkin Pak Dirjen Aspasaf nanti bisa lebih menegaskan apakah ada rencana itu, tapi saya kira belum. Mengenai mediator, selama ini kita lebih banyak berdiplomasi dan tidak berperan langsung sebagai mediator, kemudian mendudukkan mereka berdua dalam satu meja gitu ya. Peran kita belum sampai ke sana, tapi lebih banyak pada konteks diplomasi yang secara umum, secara luas, maupun secara khusus, misalnya Ibu Menlu menjadi utusan khusus bersama beberapa negara OKI, bertemu dengan berbagai pihak dan sebagainya. Tapi fungsi mediator sampai saat ini belum kita lakukan. Terima kasih, Pak Dirjen. Oke, kemungkinan fungsi peran Indonesia untuk menjalankan perannya sebagai mediator maupun untuk mendamaikan, ini merupakan aspirasi yang sering sekali kita dengar. Dan tentu saja ini aspirasi yang kita juga embrace, kita lihat bahwa ini satu hal yang memang ideal kita lakukan. Kita selalu ingin sesuai amanat konstitusi, kita selalu ingin ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Itu satu hal. Jadi kita pasti selalu berkeinginan untuk itu. Dalam kaitan ini kita juga harus melihat dinamika setiap konflik itu memiliki dinamika masing-masing, di mana tentunya ada negara-negara tertentu yang memang dalam better position untuk melakukan peran yang lebih penting. Bukan berarti Indonesia tidak mau, tapi kita juga memperhatikan apa yang perlu terjadi, dinamika politik yang terjadi. Oleh karenanya kita harus secara realistis dan pragmatis untuk melihat peran kita. Peran kita yang kita lakukan saat ini, tadi sudah Pak Dirjen HP mengatakan, Ibu Menlu menjadi salah satu special envoy OIC untuk menyelesaikan persoalan di Gaza. Ibu Menlu melakukan serangkaian perjalanan ke luar negeri untuk menemui menteri-menteri luar negeri dari P5 dan banyak negara. Dan ini menunjukkan peran aktif kita, dan kita selalu mendorong bagaimana untuk menghentikan semua kekerasan di Gaza saat ini, dan kedua menjamin tersalurkannya tanpa hambatan bantuan kemanusiaan, dan yang terakhir adalah mewujudkan two-state solution. Mengenai kemungkinan tentang visiting Palestina, keinginan untuk berkunjung Palestina itu selalu ada. Sekedar informasi, sudah beberapa kali Menteri Luar Negeri Indonesia sudah mencoba, tapi selalu tidak mendapat izin. Terima kasih.